Salam di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi saudara-saudariku terkasih. Kembali saat ini saya Pendeta Sepnopiana Silitonga mengajak kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan berdasarkan Nats Almanak Gereja Kalimantan Evangelis untuk hari ini, yaitu terdapat dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 29. Namun sebelum kita akan membaca dan merenungkannya, mari lebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mempercayakan kami untuk memasuki hari baru pada hari ini. Satu malam dalam istirahat kami, Tuhan terus melindungi kami. Kami akan memulai seluruh aktivitas dan kegiatan kami pada saat ini. Namun sebelum segala sesuatunya kami lakukan, kami hendak mendasari aktivitas kami hari ini di atas dasar kebenaran firman Tuhan untuk menuntun dan mengarahkan kami. Oleh karena itu berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu dan kami juga bersuka cita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak firman-Mu dalam kehidupan kami, khususnya untuk hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Gua Singa, Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 29 berbunyi demikian. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawaban supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali." Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakannya tentang larangan raja. "Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku raja, ia akan dilemparkan ke dalam gua singa?" Jawab raja, "Perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali." Lalu kata mereka kepada raja, "Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya." Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel, bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya.
Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah." Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau." Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuperintahkan kepadamu bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa." Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Demikian firman Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam menghadapi pencobaan atau pergumulan dalam dunia ini, manusia mungkin bisa saja memilih salah satu dari dua hal berikut untuk dilakukannya dalam menghadapi pencobaan itu. Yang pertama, manusia itu memutuskan untuk kehilangan pengharapan kepada Tuhan, tidak lagi mempercayai Tuhan, apalagi ketika masalah itu datang bertubi-tubi di dalam kehidupannya. Manusia itu bisa mencari pertolongan lain di luar Tuhan, yang penting masalah dalam hidup saya selesai. Dan yang kedua, manusia bisa saja memilih untuk tetap setia dalam percaya kepada Allah, bahwa Allah pada waktunya akan bertindak dengan cara yang tepat untuk memulihkan kehidupannya. Saudaraku, dari dua pilihan ini, cerita Alkitab pada saat ini menceritakan bahwa Daniel memilih pilihan yang kedua, bahwa dia tetap setia kepada Allah. Diceritakan pada saat itu bahwa pejabat tinggi dan juga wakil raja telah dipilih oleh Darius dalam masa pemerintahannya. Dan salah satunya adalah Daniel. Orang-orang di luar Daniel ini memiliki perasaan iri dengki kepada Daniel. Terlebih dia ini adalah orang yang berasal dari luar komunitas mereka, berasal dari orang-orang buangan Yehuda. Saudaraku, mereka mengikhtiarkan rancangan yang tidak baik kepada Daniel, tetapi mereka tidak menemukan suatu kesalahan, kecuali bahwa Daniel ini sangat taat kepada Allahnya. Oleh karena itu mereka mendatangi raja dan meminta kepada raja pada saat itu agar seluruh orang
akan melakukan penyembahan atau penghormatan kepada raja. Dalam 30 hari tidak boleh ada yang beribadah kecuali kepada raja pada saat itu. Kalau tidak, pribadi itu akan dilemparkan ke gua singa. Mendapatkan bahwa peraturan itu, surat perintah itu sudah dikeluarkan. Apa yang dilakukan oleh Daniel? Di dalam ayat yang ke-11, Daniel melakukan yang namanya peribadatan kepada Allah. Dia tetap 3 kali sehari berlutut berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya pada saat itu. Dan inilah titik lemah yang dilihat oleh orang-orang itu untuk menjatuhkan Daniel. Mereka melaporkan apa yang dilakukan oleh Daniel ini kepada Darius. Dan dengan berat hati ketika Darius sangat didesak oleh orang-orang ini, maka Darius akhirnya menjebloskan Daniel ini ke gua singa. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi disinilah perkara Allah bertindak dengan caranya untuk tetap melindungi dan memberkati seorang Daniel. Meskipun dia pada saat itu masuk ke dalam gua singa, tetapi tidak ada satu luka pun, tidak ada satu goresan pun yang ada di dalam tubuhnya. Dan pada esok harinya Daniel ini dikeluarkan oleh Darius dalam kondisi yang selamat tanpa ada satu luka pun. Saudara-saudariku yang terkasih, melewati perkara yang terjadi pada Daniel, justru kemuliaan Allah dinyatakan pada saat itu. Dan raja akhirnya memberikan perintah yang luar biasa bagi seluruh masyarakat di negeri tempat dia memerintah. Dia katakan bahwa bagaimana dia memuliakan Allahnya Daniel ini, sebab hanya dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya, dan yang pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Inilah luar biasanya saudara-saudariku yang terkasih, bahwa dalam menghadapi ujian pencobaan, Daniel tidak melepaskan Tuhan. Justru dia tetap percaya bahwa Allah yang disembahnya akan bertindak untuk menyertai, menjaga dia dari kesulitan dan pencobaan itu. Kemuliaan Allah tetap dinyatakan. Lantas bagaimana saudara-saudariku yang terkasih dalam kehidupan kita? Bahwa ketika kita berhadapan dengan pergumulan, apakah kita mau seperti Daniel yang tetap mempercayai Allah dalam setiap kesulitan yang dihadapinya, ataukah kita akhirnya karena berat dan besarnya beban itu memutuskan untuk tidak lagi mempercayai Allah dalam kehidupan kita? Saudaraku, Allah yang paling mengerti siapa kita, Allah yang paling mengerti batas kekuatan kita, dan yang kita percaya Allah yang selalu ada bagi kita untuk menolong kita, memperlengkapi kita, dan menyertai kita. Dan yang kedua, saudara-saudariku yang terkasih, dari petinggi-petinggi negeri, wakil-wakil raja, ketika keirian yang berubah kepada dengki menguasai hati dan pikiran mereka, mereka merancangkan sesuatu yang sangat buruk kepada Daniel. Saudara-saudariku yang terkasih, mereka menjadi pribadi yang tidak sportif terhadap rival atau lawan. Mereka bukannya menunjukkan apa yang menjadi kreativitas ataupun keahlian mereka, justru mereka memakai kelemahan orang lain, kekurangan orang lain, atau sesuatu yang mungkin menurut mereka tidak baik untuk menjatuhkan orang itu. Saudara-saudariku yang terkasih, firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita, mari kita lebih menguasai hati dan pikiran kita, saudara-saudariku yang terkasih, dalam menjalani kehidupan kita. Jangan sampai iri, hati, dengki, atau perasaan-perasaan yang datang dari kuasa kegelapan terlalu berkuasa atas diri dan hidup kita, lalu kita akhirnya melakukan sesuatu yang semakin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari saudara-saudariku yang terkasih, dalam kita menjalani hubungan kita dengan sesama yang lain, mari kita senantiasa boleh hidup dalam damai sejahtera. Mari kita boleh meningkatkan kualitas diri kita, tidak saling menjatuhkan karena berbagai macam persaingan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kisah seorang Daniel yang telah kita renungkan pada saat ini. Amin. Mari kita bersatu dalam doa, kita naikkan syafaat kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu saat ini yang boleh kami terima. Biarlah firman itu tidak hanya kami dengar, tetapi boleh menjadi kekuatan, mengarahkan langkah kehidupan kami agar kami senantiasa berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga kehidupan kami senantiasa menghasilkan buah-buah kebenaran firman Tuhan.
Bapa yang baik, pada saat ini secara khusus dalam doa permohonan yang kami naikkan kepada Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan yang dilakukan baik oleh gereja-gereja, badan-badan misi penginjilan maupun orang-orang secara pribadi yang bekerja untuk melayani Tuhan di dalam dunia ini, untuk menyebarkan Injil, kabar baik, berita sukacita keselamatan yang datang dari Tuhan. Kami memohon Tuhan senantiasa boleh menyertai dan memberkati, sehingga dalam setiap pekabaran Injil yang dilakukan, nama Tuhan boleh semakin tersiar dan dipermuliakan. Secara khusus berkatilah pelayanan yang dilakukan dalam kawasan pelayanan Resort GKI Puruk Cahu. Setiap jemaat yang berdiam ada di kawasan pelayanan Resort Puruk Cahu ini disertai diberkati oleh Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di Kana Asi Olung Muro. Kami memohon Tuhan berkati baik pendeta, penatua dan diakon, setiap pribadi yang melayani di sana, pertumbuhan perkembangan jemaatmu dalam setiap rupa-rupa pergumulan, permasalahan, biarlah ya Tuhan yang terus boleh menopang, menguatkan, agar pelayanan yang dilakukan di sana boleh semakin maksimal, jemaatmu boleh bertumbuh dengan baik, dan biarlah ya Tuhan setiap harinya nama Tuhan boleh dipermuliakan, melewati kehidupan jemaat yang ada dalam pertobatan dan juga penyerahan diri kepada Tuhan untuk memelihara kehidupan mereka. Begitu pula ya Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk seluruh kehidupan sidang jemaatmu, pendengar voice note pada saat ini secara khusus yang boleh telah merenungkan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami ya Tuhan mau serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami kepada Tuhan. Dalam setiap tugas tanggung jawab yang dipercayakan bagi kami, ajar kami dengan semangat, dengan komitmen yang tinggi, dengan integritas dalam menyelesaikan setiap tugas tanggung jawab yang diserahkan bagi kami, baik tanggung jawab dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kami, tanggung jawab dalam usaha pekerjaan kami maupun pelayanan yang kami lakukan. Tuhan berkati kami dengan kekuatan kesehatan, sehingga kami boleh melaksanakan segala sesuatunya dengan baik. Berkati usaha pekerjaan sidang jemaatmu, berkati sawah ladang perkebunan, perairan atau apapun yang menjadi sumber-sumber mata pencaharian jemaatmu, biarlah diberkati Tuhan, sehingga dari setiap jerih lelah yang dilakukan boleh menghasilkan berkat yang mencukupkan apa yang jemaatmu butuhkan. Apapun ya Tuhan yang menjadi harapan dan cita-cita kami yang kami perjuangkan untuk kami wujudkan, Tuhan berkati kami agar terus boleh setia dalam menanti jawaban Tuhan, percaya bahwa jikalau itu adalah yang terbaik berdasarkan pertimbangan Tuhan, maka Tuhan kami percaya akan menyerahkannya bagi kami. Begitu pula untuk setiap pergumulan, permasalahan, kekecewaan atau apapun yang pada saat ini mungkin ada di dalam hati dan pikiran kami serahkan segala sesuatunya hanya kepada Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu terus bertahta dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami khususnya untuk hari ini ya Tuhan, dengan sukacita dan hidup yang terus boleh berserah kepada Engkau. Tuhan bukakan jalan atas setiap pergumulan dan permasalahan yang kami miliki. Terima kasih Bapa, berkati keluarga kami, lindungi sertai juga orang-orang yang kami kasihi. Inilah syukur dan doa kami Tuhan. Kami serahkan setiap permohonan ini, setiap kerinduan dan harapan kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang mengajar berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah voice note renungan berdasarkan nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis untuk hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.